Jangan bikin malu para ulama-ulama mutaqaddimin yang ikut andil besar menegakkan merah putih kembali dan dakwatul Islam yang luar biasa. Di zaman Wali IX sebelumnya berhadapan dengan Portugis, di zaman Sultan Agung berhadapan dengan VOC, dan sampai ke Diponegoro Kiai Mojo kita pernah andil opo, pernah andil naon nanti teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video, yaitu baru-baru ini Kiai Nur Ihya membongkar yaitu tentang terkait masalah pemalsuan makam dan pemalsuan ataupun pembelokan sejarah. Bahkan ya, yaitu NU itu dibelokkan dan dicaplok oleh golongan yaitu Habib Ba'lawi. Dan mereka ini telah membuat buku ya, yaitu Bapak Lutfi ini membuat buku bahwasannya agama Islam ini masuk ke Indonesia itu dibawa oleh Ahlul Bait, yaitu para Habib, yang dimana para Habib ini adalah keturunan Nabi SAW. Apakah benar ya teman-teman demikian? Jadi bukan itu saja ya teman-teman ya, pembelokan-pembelokan sejarah yang ada di Indonesia ini dibinyahyakan. Nah oke teman-teman, kita langsung saja ya, mari kita simak ya, yaitu penjelasan dari Kiai Nur Ihya. Ya ini buktinya lagi, tidak bisa dibantah lagi. Halaman 237. Banyak membangun makam. Jadi jangan coba-coba mengelak, saya tahu semua sejarahnya. Makam dirampas, masjid dirampas, terus sejarah, nah ini dirampas. NU dirampas, ayo dirampas, NU dirampas. So, Indonesia dirampas. Bin Yahya semua. Ya Allah, naudzubillah teman, naudzubillah. Orang wedi dosa, tidak takut dosa. Di sini juga disebutkan, diakui sendiri seperti pementasan wayang. Ono Ba'lawi wayangan, ayo. Wes second. Ono Ba'lawi wayangan. Ono al-irsad wayangan, wong wayangan haram dari al-irsad. Cari Salawi Wahabi. Ya, cabut lagi buku ini. Ini buku sesat dan menyesatkan umat. Ayo. Dengarkan baik-baik ya. Islam Nusantara adalah ajaran Islam yang dibawa ke Nusantara oleh para ulama dari kalangan Ahlul Bait, keturunan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berasal dari ajaran Imam Ahmad Al-Muhajir bin Isa iki Wali Songo, dudu Ba'lawi, tapi diakui Ba'lawi iki lho, ini lho jenenge. Jen wali dari Tarim. Suatu ketika Maulana Habib Lutfi bin Yahya bercerita, dulu di Pekalongan ada seorang syarifah bernama Zainal Al-Jilani. Dia kemasukan jin. Aku mau keluar, namun bila yang mengobati dan mengeluarkanku itu Maulana Habib Lutfi bin Yahya. Nanti kalau ini digugat, nanti pasti akan ngeles. Yang ngarang kan bukan saya ya. Beberapa buku, diantaranya adalah buku Cahaya dari Nusantara. Berikut juga adanya buku Walisana yang sudah berumur 500 tahunan. Nanti secara sekilas kita juga akan mengkajinya agar kita tidak terjebak dengan desas-desus pemahaman ulama atau kiai-kiai kita yang tidak percaya bahwa Wali Songo itu adalah dzurriyyah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini perlu diluruskan semua, karena buku ini Cahaya dari Nusantara ini bukan tulisan langsung tangan beliau Kang Mas Habib Lutfi bin Yahya, tapi menyewa orang lain tangan kanannya, yakni Habib Mundur Ahmad Assegaf. Jadi kan kalau melihat dia itu ya sono bungkusan itu yang membela, yang pernah keluar-keluar menantang kita itu. Nanti kalau ini digugat, nanti pasti akan ngeles. Yang ngarang kan bukan saya itu. Sama seperti itu nanti. Misalkan ngambil, maka Mbah Said Ali Rahmat ngambil Dento, digugat, saya gugat, ya atas instruksi dari Habib Lutfi, tapi yang melaksanakan ya kiai-kiai bawahannya. Sama saja nanti kalau kita gugat beliau tidak kena. Siapa yang bilang? Yang saya nggak ikut itu renovasi itu. Itu kan kiai-kiai pengurus-pengurus makam Sunan ambil sendiri kan begitu. Lempar batu sembunyi tangan. Lempar batu sembunyi tangan. Ini saya buka halaman 163 dulu. Gak kelihatan nggak? Pokoknya saya jujur, saya sampaikan apa adanya. Yeah. Islam di Nusantara. Tema Islam Nusantara yang diusung dalam Muktamar NU ke-33 di Jombang pada tanggal 1 Agustus 2015 memicu maraknya perdebatan pro dan kontra hingga muncul asumsi dan tuduhan sebagai Islam yang anti Arab.
bertentangan dengan syariat Islam, hanya milik satu golongan saja, identik dengan Islam kejawen, dan bahkan ada yang menuduhnya sebagai kedok untuk merusak tatanan moral agama. Maka Ketua PBNU waktu itu, Kiai Haji Said Agil Siraj, membantahnya dengan tegas dan mengatakan bahwa Islam Nusantara bukanlah agama baru dan bukan pula aliran baru. Islam Nusantara adalah pemikiran yang berlandaskan pada sejarah Islam yang masuk ke Indonesia yang tidak melalui peperangan, tetapi melalui kompromi terhadap budaya. Demikian pula dengan Maulana Habib Lutfi bin Yahya yang menjabat sebagai Mustasyar PBNU, juga ikut angkat suara dan membantah fitnah dan tuduhan miring tersebut. Beliau mengatakan, dengarkan baik-baik. Islam Nusantara adalah ajaran Islam yang dibawa ke Nusantara oleh para ulama dari kalangan Ahlul Bait, keturunan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berasal dari ajaran Imam Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ini loh, ini mengecoh kita. Dan para pengikut Thariqah yang biat di sana, ya percaya saja. Bahkan sekelas Les Bumi pada waktu itu 2022 yang lalu, ya percaya 100% apa yang dikatakan ini percaya isinya. Jadi ajaran Islam Nusantara ini dibawa oleh kalangan Ahlul Bait dari keturunan Imam Ahmad Al-Muhajir, Ahmad Al-Abbah, Ahmad Al-Nafat yang kita bahas selama ini tuh. Ya Habib, yang pasti Habib. Habib. Imam Ahmad Al-Muhajir semenjak abad ke-7 Hijriah. Dasarnya dari mana? Ini loh, kalau nggak percaya. Imam Ahmad Al-Muhajir semenjak abad 7 Hijriah lah. Uang Imam Ahmad Al-Muhajir itu wafatnya tahun 345 Hijriah. Abad 4 itu sudah meninggal dunia ya. Kok mulai abad 7 Hijriah di Hadramaut Yaman menganut paham Syafi'i, madhab Syafi'i, ngapusi. Ngapusi. Ini nggak tahu sejarah, ya. Ngawuriyah torekohnya. Alawiyah, ngawuriyah. Kang Mas Muhdor Ahmad Asgaf cabut lagi buku ini. Ini buku sesat dan menyesatkan umat. Imam Ahmad Al-Muhajir semenjak abad ke-7 Hijriah di Hadramaut Yaman. Siapa abad 7 Hijriah? Coba belajar sejarah dulu, ya. Sudah dinasihati oleh Kiai Haji Mahyudin Utsman pada Kang Mas Muhdor bin Muhammad bin Soleh Al-Hamid Andur. Lebih baik diam lisan atau diam tangan. Nggak usah nulis, nggak usah mengucapkan. Kalau nggak hati-hati berdasarkan referensi. Belajar sejarah, belajar ilmu nasab dulu lah. Iya. Gitu. Nulis kayak gini, nggak ada yang mengoreksi. Semuanya ho saja. Historian kita, Profesor ahli sejarah Nusantara, diam saja. Ahli filologi, arkeologi, menengai karena sungkan tewuh pekewuh. Akhirnya nanti ini akan diyakini dan akan kalah semua sejarah-sejarah di luar buku cahaya dari Nusantara ini. Betul ya. Dalam fikih Ahlussunnah wal Jamaah, dalam akidah mengikuti Imam Asy'ari dan Imam Maturidin. Kan nggak cocok abad 7 Hijriah itu siapa? Harusnya sekelas dengan Muhammad Shokib Mirbad. Ya, tapi aslinya memang sekelas dengan Ali Kholik Isam. Harusnya simpang siur tumpang tindih data, nggak bisa dipercaya. Imam Ahmad Al-Muhajir semenjak abad ke-7 Hijriah di Hadramaut Yaman. Imam Ahmad Al-Ahmad Al-Muhajir itu sudah wafat tahun 345 Hijriah. Lahirnya nggak jelas, 241 Hijriah, 260 Hijriah, 273 Hijriah, 279 Hijriah, 210 Hijriah. Lima-limanya ini nggak jelas. Imam Ubaidillah juga nggak jelas lahirnya apakah tahun 295 Hijriah atau 320 Hijriah atau 270 Hijriah, nggak jelas. Wafatnya agak jelas 383 Hijriah itu Imam Ubaidillah. Imam Alwi lahirnya nggak jelas. Wafatnya antara yang nggak jelas 410 antara disamakan saja seperti wafatnya Imam Basri, Imam Alwi dan Imam Jadid. Wes digawe gathok-mathok lah, wis awuren. Gambar bahasa enak itu awuren wis ngono. Awuren, kok ora ngerti wae kok. Kan begitu. Sama dengan ketika buku ini ya dilonseng, dijual ke publik. Sekarang sing ora eksis pokoknya bener awuren wis. Nah, inilah bahayanya sesat menyesatkan. Kalau sesat sendiri, enggak ngurus saya, itu urusan pribadi. Kalau menyesatkan umat itu urusan kita. Di Hadramaut akidah Al-Muhajir itu Sunni, Syafi'i, Nafusi. Terus berkembang sampai sekarang dan Hadramaut menjadi kiblat kaum Sunni yang ideal. Nah ini loh. Nanti kiblat kita tidak di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, tidak di Maroko, tidak di Yordania, Suriah, Arab Saudi, tidak di Irak, tapi di Hadramaut. Khususnya ada dua di Universitas Al-Ahqaf di Mukalla dan Universitas Darul Mustafa di Tarim. Ya. Cuma yang ke situ. Di Tarim, saya mau melihat semua foto-fotonya Kang Mas Farul Razi itu kerjasama dengan Habib Umar bin Habib itu saya lihat. Mata saya itu ada
lebih dari 2. Mohon maaf, ini guyon. Dan Hadramut menjadi kiblat kaum Sunni yang ideal karena kemutawatiran sanad serta kemurnian agama dan akidahnya. Dari Hadramaut Yaman, anak cucu Imam Al-Muhajir menjadi pelopor dakwah Islam hingga sampai ke ufuk timur seperti ke daratan India, Kepulauan Melayu dan termasuk juga Indonesia. Mereka berdakwah mengenalkan kalimat syahadat dengan pendekatan budaya. Iki wali songo, duduk ke Alawi, tapi diakui ke Alawi gitu. Ini gitu jenenge. Kurang syukuri, kurang terimane, serakah apa wae, dimplok ae. Seperti pementasan wayang. Ono Mbak Alawi wayangan. Ayo. Wis teken. Ono Mbak Alawi wayangan. Ono al-irsad wayangan, wong wayangan haram dari al-irsad. Dari Salawi Wahabi. Ya. Tari Zafin itu malah justru haram. Nah, tari Zafin itu kalau Zafin Melayu itu mungkin sudah digubah dari Zafin Yahudi ya ke Islami. Tapi kalau yang tari Zafin ala Habib Alawi ini masih setengah murni. Setengah murni dengan Yahudi dan itu. Persis tariannya itu. Nanti kalau orang-orang Nusantara pengen bahagia ya dengan joget-joget haram itu. Tapi kalau dia sendiri joget-joget halal, ini tarian syar'i, boleh tarian syar'i ini. Padahal man tasyabbaha biqaumin fa huwa minhum. Wis. Jadi wayang barang itu milik Mbak Alawi coba. Pementasan wayang pada Mbak Sunan Kali. Ya. Wayang itu termasuk seni pentas yang ada sejak sebelum adanya Nabi Nuh. Yang ada di dunia tradisi wayang itu hanya di Nusantara, Nuswantara Nuh, Nabi Nuh, Swantara, antara pulau-pulau yang ada, dan Yunani kuno. India, Cina nggak mengenal wayang, baru saja. Ya, coba wayang Bharatayuda, Jaya Binangun misalkan. Apa India ada? Nggak ada. India banyak karena sutra sama Ramayana, itu pun nggak sama seperti Ramayananya Nusantara. Beda. Mereka berjuang dengan kelembutan tanpa mengangkat senjata, tanpa kekerasan dan tanpa pasukan. Mereka datang dengan kedamaian dan kebaikan. Ada juga di antara mereka yang menuju ke daerah Afrika seperti Ethiopia hingga Kepulauan Madagaskar. Dalam berdakwah mereka tidak pernah bergeser dari azas keyakinannya yang berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Halu. Jadi Islam Nusantara tak lain adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disingkat dengan Aswada, yakni ajaran Islam sebagaimana yang dianut oleh Imam Ahmad Al-Muhajir. Yang dielu-elukan itu Imam Ahmad Al-Muhajir. Padahal tidak ada hubungannya. Hanya nyantol saja. Yang bermadzhab Syafi'i dan yang dibawa oleh para wali songo di Nusantara. Tahlilan, tuh diakoni mana? Rotiban, nggak kenal rotiban. Wali songo nggak kenal rotiban. Yang ada itu adalah sekedar doa rutinan. Ya. Nanti rotiban al-haddad. Mauludan, jelas ada. Wali songo mauludan berjanjinan, dibaan, sorofil anaman, azaban, nadoman. Ya, nggak ada sinduk belum lahir. Ziarah kubur, diakoni mana? Haul, diakoni mana? Peringatan Susaban, peringatan Zulquran, diakoni mana? Beri Balawi kabeh. Ya. Di antara amaliyah Ahlussunnah wal Jamaah khas Indonesia atau khas Nusantara yang dibawa oleh para habib. Ini kalau saya teruskan ke sini nanti lebih panjang lagi. Tidak hanya ini saja. Wah, termasuk makam-makam itu. Makam-makam. Di sini juga disebutkan, diakui sendiri. Seperti KRT Sumo Diningrat antara Lampir Kidul Semarang dan jajaran Bantul Yogyakarta ini. Nah, ini buktinya lagi. Bukti yang sangat-sangat tidak bisa dibantah lagi. Banyak membangun makam. Ini halaman 237. Banyak membangun makam. Membangun makam. Nek makam pahlawan ini apa-apa aslinya di tempat TMP, Taman Makam Pahlawan setiap kabupaten kan ada itu. Bangun nggak apa-apa. Tapi yang penting terbuka. Tidak ditumpuk-tumpuk. Cukup banyak makam para wali yang telah dibangun atau direnovasi oleh Maulana Habib Lutfi bin Yahya di Nusantara ini. Makam para wali di Kota Pekalongan 23 makam yang bukan makam wali atau makam Habib Ba'alawi di Pekalongan itu sudah diba'alawikan, dihabibkan. Keliling ke seluruh Pekalongan. Itu masih hitungan kasaran. Hitungan secara keseluruhan, lebih banyak lagi. Itu di Pekalongan saja. Belum di Pemalang, belum di Batang, ya, belum sampai Tegal, ya, belum sampai Weleri, ya ini sampai jajak ke Semarang. Telah dibangun, direnovasi, ya, di antaranya adalah makam Abu Bakar bin Toha bin Yahya. Yahyaisasi. Kayu Geritan Kajen Pekalongan. Nanti Kajen itu ada 2. Nek Kayen beda. Kayen itu Pati, Jawa Tengah. Tapi kalau Kajen itu ada Margoyoso Pati, ada Kajen Pekalongan. Beda huruf J dan Y. Kayen. Nek di Kediri itu juga ada Kayen. Kediri ada Kayen. Ya. Makam Bahasan Surgi Jatikusumo Gedung Dowo Paskaran Batang. Makam Sayyidah Fatimah Randu Songo Wetan Brebes dan lain-lain. Selain itu, Habib Lutfi juga telah membangun dan merenovasi beberapa makam yang berada di kota lain di Pulau Jawa ini seperti di antaranya makam Habib Umar bin Toha Indramayu Jawa Barat, makam Habib Toha bin Hasan bin Yahya. Nah ini Ciledug Cirebon Jawa Barat. Ciledug itu juga ada banyak. Ciledug Cirebon dan Ciledug Jakarta. Itu ada juga. Makam Habib Toha bin Hasan bin Yahya Ciledug. Makam Habib Hasan bin Toha bin Yahya Singobarong ini loh, KRT Sumo Diningrat.
Semua dinginnya sekarang disembunyikan, tapi Singo Barong itu Singo itu pemberani, Barong itu yang besar, yang mempunyai sifat pemberani yang sangat besar. Nah, KRT semua diningrat. Tapi jari ini Habib Hasan bin Toha bin Yahya Singo Barong, Semarang, Jawa Tengah, yang tak lain merupakan menantu dari Hamengkubuwono II. Ngapusi. Nggak pernah Sultan Hamengkubuwono II memiliki menantu yang bernama Habib Alawi. Nggak ada ceritanya, nggak ada sejarahnya. Teman-teman saya di keraton itu banyak, nggak ada, bohong. Menyesatkan sejarah. Dr. Yasir Arafat, ya, termasuk diantaranya adalah Raden Dibyo Lasmono dan kawan-kawan. Ayo gerak, ada buktinya kok. Ayo sudah ada buktinya. Ini bukti tertulis dan ada bukti yang tidak tertulis. Kan jenengan sudah dekat dengan Prof. Peter kan, Keri kan. Maka Mbah Depok atau Habib Toha bin Muhammad Al-Qodi bin Yahya Semarang, Jawa Tengah, yang tak lain merupakan menantu Hamengkubuwono I. Gitu, menantu nih. Aduh ya Allah, termasuk yang di Kutai Kertanegara, yang di mana-mana itu. Ya Allah. Bin Yahya kabeh. Saya mungkin kalau nggak diperjuangkan sekarang ya mungkin KRT Nur Edi Adinegoro bin Yahya. Nanti kalau saya mati. Bin Yahya semua. Ya Allah. Naudzubillah teman, naudzubillah. Orang wedi dosa. Tidak takut dosa. Dosa sendiri mungkin masih ada harapan diampuni. Kalau dosa yang ditinggalkan dalam jejak jariyahnya, naudzubillah teman, naudzubillah. Ya Allah, takut, menakutkan. Dosa jariyah itu sampai mati masih dikirimin terus dosanya. Astagfirullah, ya Allah. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya penjelasan dari Kiai Nur Ihya tentang terkait masalah yaitu makam palsu, pembelokan sejarah, bahkan yaitu NU juga dicaplok oleh mereka ya. Dan ini sangat miris sekali ya teman-teman ya. Nanti YouTube juga bin Yahya kali ya. Maaf ini bercanda ya teman-teman ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, mereka itu ingin menguasai ya Indonesia ini dengan cara seperti itu, yaitu dengan membelokkan sejarah ya. Seperti makam pahlawan dibelokkan bin Yahya. Jadi nanti kan keturunan-keturunan kita ini kasih tahu nih bahwasanya leluhur para Habib-Habib ini itu ikut memperjuangkan Indonesia. Nah seperti itu, kan sudah ada buktinya ya teman-teman. Yang dimana seperti Bapak Ali Jindan juga berceramah di mimbarnya itu mengatakan bahwasanya para habaib ini ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Itu sudah terbukti mereka itu seperti itu, suka mengklaim tapi tanpa bukti. Mana ada makam-makam pahlawan dari para habib-habib ya teman-teman. Coba kita lihat ya sejarah di Indonesia ini, buku sejarah. Adakah ya para habib ini ikut memperjuangkan Indonesia? Itulah ya teman-teman, mereka ini ketika mereka berceramah suka membohongi kaum muslimin, suka dawir. Kalau nggak dawir itu mereka itu nggak afdol. Apalagi seperti ini yang sangat miris sekali ya teman-teman ya, membuat buku itu buku dusta, klaim palsu dan lain-lain. Bahwasanya Islam yang masuk di Nusantara ini itu dibawa oleh para ahlul bait, yaitu katanya adalah dari klan Ba'lawi. Itu dari mana teman-teman ya? Saya tidak pernah mendengar ya. Ini baru saya mendengar ini ya, buku dari Bapak Lutfi ini tentang terkait masalah yaitu pembelokan sejarah, membuat makam-makam palsu. Bahkan ya teman-teman, para pahlawan juga dibin yahyakan. Ini kan sangat miris sekali ya teman-teman ya. Bismillah. Nah maka dari itu teman-teman ya, kalau buku itu tidak dibongkar oleh Kiai Nur Ihya, lalu siapa lagi yang mau membongkar ya? Karena kalau ini dibiarkan, ini sangat berbahaya. Jadi anak cucu kita ini nanti tidak mengenal ya, yaitu leluhur mereka ini memperjuangkan Indonesia. Malah diklaim oleh orang-orang Habib Ba'lawi. Dan ini adalah jelas-jelas adalah penjajahan melalui agama. Dengan cara halus mereka itu membelokkan sejarah. Nanti lama-lama Indonesia ini akan dicaplok oleh mereka. Dan itu memang terbukti ada ya, itu Bapak Muhdor itu mengatakan bahwasanya Indonesia ini milik Aulia Tarim. Jadi mereka itu ingin merebut Indonesia ini akan menjadi miliknya para Habib. Dibuat makam-makam palsu, bin Yahya, Mbak Abud, apalagi yaitu dari golongan mereka Habib-Habib Ba'lawi. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang saya sampaikan ya. Jadi hati-hati, jangan percaya dengan buku-buku mereka itu yang menyebarkan, yang dimana dalamnya itu adalah ngapusi, bohong ya, hanya klaim palsu tanpa bukti. Ya, kita sebagai generasi muda ya harus berpikir cerdas, jangan sampai terdoktrin dengan doktrin-doktrin mereka yang menyesatkan dan cerita-cerita yaitu halu dari mereka ya.
Nah, oke teman-teman, jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.